Oke, ketemu lagi dengan saya Saprudin Itur di channel YouTube Saprudin Itur. Kali ini saya sedang menuju ke lokasi makam keramat yang sangat populer di Kabupaten Berau, yaitu makam keramat Kubah, yang dikenal dengan nama beliau adalah Syekh Kiai Muhammad Ali Junaidi Al-Banjari. Makam beliau berada tidak jauh dari lokasi ini, yaitu di Jalan Pulau Derawan. Ya, ini kita sedang menuju ke sana. Tidak lama lagi kita akan sampai. Baik, ikuti terus video ini agar Anda lebih mengenal dengan nama yang sangat populer di kalangan para kiai, para ulama, dan para penggemar ahli-ahli agama, juriat dalam pagar di Martapura yang dikenal dengan Ali Junaidi Al-Banjari. Ini adalah sekitar di seberang gang makam Kubah. Ya, di seberang itu adalah Gunung Tabur. Jadi ini adalah perahu-perahu ketinting Rajanta untuk penyeberangan baik ke Gunung Tabur, Samalium maupun ke tempat-tempat lainnya. Ya, di sini ramai sekali, banyak kapal-kapal, kemudian baik kapal kecil maupun kapal besar, dan di seberang sana nampak kelihatan dengan jelas adalah wilayah Gunung Tabur, dan di ujung sana ada kelihatan warna kuning di kejauhan, itu adalah Keraton Gunung Tabur. Ini bisa kita lihat gang makam Syekh Haji Muhammad Ali Junaidi Al-Banjari. Lihat dengan jelas itu dalam, tidak jauh dari tempat ini, sekitar tidak sampai 100 meter. Baik, kita akan menuju ke sana. Nah, ini adalah lokasi komplek makam Kubah atau makam keramat Syekh Haji Muhammad Ali Junaidi Al-Banjari. Baik, kita coba pelan-pelan masuk ke dalam. Ruangannya sangat besar. Disebut kubah karena memang bentuknya seperti ini, dibikin seindah mungkin menjadi kubah. Akhirnya disebut dengan makam kubah. Baik, ini bangunannya. Ini pintunya sangat tinggi dan besar, lokasinya sangat luas. Inilah para netizen dan Bapak Ibu pencinta para kiai, para ulama, adalah makam keramat waliullah yang sangat terkenal, yaitu makam Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Junaidi Al-Banjari. Beliau adalah juriat asli Al-Banjari, dan beliau dilahirkan di Martapura dalam pagar kumpulan para kiai-kiai di Kalimantan khususnya, dan di Kalimantan pada umumnya, Indonesia semuanya juga sangat mengenal yang namanya Martapura itu. Baik, kita lihat.
inilah foto beliau, mudah-mudahan bisa kelihatan dengan jelas. Agak sedikit silau ya. Oke, ini lebih jelas. Ini adalah foto Kiai Haji Muhammad Ali Junaidi Al-Banjari yang sangat populer sekali seantero Borneo, bahkan senusantara. Oke, kita mundur sedikit supaya lebih kelihatan. Ya, ruangan ini cukup besar, sangat besar, bisa muat sampai 25 orang ketika ziarah ke sini. Terus sudah disiapkan segala ambal, segala macam. Malam Jumat juga orang banyak yang ziarah ke sini dan ramai. Ya, oh ya. Ya. Dan kemudian sudah ada yang terbaru, yaitu silsilah dari Martapura dalam pagar, kemudian sampai ke beliau yang ada di sini. Beliau ini adalah juru kunci di lokasi ini. Sudah cukup lama beliau. Boleh ada diceritakan sedikit tentang beliau almarhum ini, Pak? Saya di Perau mulai tahun 90, bulan 9. Di sini, terus mulai jaga di sini 91. Tahun 91. Mulai dari kubahnya masih kecil 3x3. Belum ada dindingnya, cuma atap aja. Baru Haji Fuad memugar 3x3 juga, sudah dinding berkubah kecil. Nah, habis itu berapa tahun yang kemudian dibangunlah seluas 7x7 ini. 7x7. Inisiatif siapa membangun kubah seluas dan seindah ini? 7x7 Haji Kaprawi. Sama Paman Sulaiman almarhum. Oh iya, yang informasinya Bubuhan Banjar juga terlibat lah mencarikan dana sama-sama untuk membangun ini gitu. Ya. Alhamdulillah. Ini banyak kan dari kemarin dari Pemda membantu yang bentuk begini ini dari Pemda, dan rehab atap kemarin juga dari Pemda. Oh iya. Jadi artinya terlibat pemerintah daerah, masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk bersama-sama mencintai waliullah, kemudian dibangun sebagus dan seindah ini. Kira-kira muat berapa orang kalau orang-orang ziarah beramai-ramai ke sini? Banyak juga. Kalau sampai keluar-luar 200-an. 200 orang lah. Tapi kalau di dalam, kalau sedang-sedang aja mungkin 25 orang, 50-an orang ya. Artinya kalau 25 orang masih santai dan longgar, kalau 50 sudah agak rapat. Ya. Ini rencana mau bebaskan tanah sebelah ini. Nah, siapa tahu ada yang mau ikut. Oh iya. Mau ikut apa namanya? Biaya pembebasan. Biaya pembebasannya. Iya. Ini bagi masyarakat yang berniat untuk menyumbang untuk perluasan lokasi makam kubah ini untuk acara haul, rencananya sebelah ini, yang di sebelah ini akan dibeli 8x17 meter akan dibeli, dan bagi yang ingin menyumbangkan harta kekayaannya untuk kegiatan pembangunan perluasan lokasi makam kubah ini, silahkan datang langsung ke panitia. Haji Asrul bisa. Pak Haji Asrul
Kemudian mungkin ke tokohnya Pak Haji Kaprawi lah Ya. dan lain-lain. Ya, nanti bisa dihubungi dan nanti akan kita beri nomor telepon dan nomor HP Haji Asrul sebagai tokoh masyarakat Berau. Beliau adalah tokoh Banjar yang sangat mencintai para ulama dan kiai-kiai yang sudah meninggal, dan apalagi seperti ini memang adalah makam waliullah yang luar biasa di Kabupaten Berau yang membuat kebangkitannya Berau ini pasti. Iya. Baik, kembali lagi kita ke sini. Ini kita lihat dari sebelahnya posisi makam. Ini dia. Iya. Iya, sangat indah. Makam ini sangat indah ditata sedemikian rupa, berpagar dan berdekorasi dengan baik seperti ini. Ya. Dekorasinya sangat indah. Secara singkat, perjalanan hidup Syekh Ali Junaidi Al-Banjari yang dikenal dengan Makam Keramat Kubah. Ditulis oleh Saprudin Itur. Alimul Alamah Qodi Haji Muhammad Ali Junaidi bin Alimul Fadil Qodi Haji Muhammad Amin bin Aimul Amanah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Lahir di dalam pagar Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 1285 Hijriah atau tahun 1864 Masehi. Ali Junaidi kecil belajar menulis dan membaca tulisan Arab dan tulisan Melayu Arab dengan orang tua dan paman-pamannya sendiri, termasuk belajar tentang ilmu-ilmu agama juga kepada orang tua, paman-paman, dan keluarga beliau. Setelah menguasai ilmu-ilmu agama, fasih membaca Al-Quran, pintar menulis Arab dan Melayu Arab, dan sudah bisa sedikit-sedikit berbahasa Arab, maka Ali Junaidi berangkat ke Tanah Suci Mekah, mengaji dan belajar lagi ilmu-ilmu agama yang lebih mendalam. Alimul Alamah Mufti Haji Ali Junaidi tinggal di Mekah, Arab Saudi. Selama tinggal di sana, Ali Junaidi mengaji atau belajar agama dengan beberapa ulama besar di Mekah. Sehingga Ali Junaidi banyak mendapat ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum, dan menguasai bidang ilmu fikih, ilmu tauhid, maupun ilmu tasyawuf. Pemuda Ali Junaidi sempat bermukim di Mekah beberapa tahun lamanya, sehingga budaya Arab sangat kental dalam kehidupan sehari-hari beliau. Bahkan kehidupan sehariannya sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh budaya Arab. Begitu pula dalam menuntut ilmu dan bermasyarakat. Tetapi beliau tidak pernah melupakan budaya Melayu Banjar, karena beliau adalah orang Banjar. Nama Ali Junaidi lebih dikenal di Mekah dengan sebutan Ali Junaidi Banjar. Alimul Alamah Mufti Haji Ali Junaidi selama di Mekah kawin, menikah dengan seorang wanita Arab, dan melahirkan seorang anak bernama Hasan. Setelah dewasa, Hasan dikenal dengan nama Hasan Jawi, juga masyhur dengan nama panggilan Hasan Junai Banjar. Karena memang keturunan orang-orang terkemuka dan alim, pada tahun 1947-an, Syekh Hasan Junai pernah menjadi muazin di Masjidil Haram Mekah. Setelah sekian lama belajar dan mengaji di Mekah, sudah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan,
baik ilmu untuk akhirat dan ilmu untuk keduniaan, Ali Junaidi pulang ke Banjar. Setelah beberapa bulan di Banjar, Ali Junaidi mengemban misi tugas dakwah ke negeri yang jauh, yaitu ke Sarawak, Malaysia Timur. Sarawak masih di bawah jajahan kolonial Inggris, sedang Nusantara masih di bawah jajahan kolonial Belanda. Nusantara di bawah jajahan Belanda pada waktu itu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Berangkat tugas misi keagamaan tersebut, Haji Ali Junaidi didampingi oleh keponakan sepupu beliau, yaitu Alimul Fadil Haji Ismail Khatib. Beberapa tahun beliau berdua tinggal di Sarawak untuk berdakwah dan menjadi guru agama di sana, menetap di Mukah, Sarawak. Keberadaan beliau di sana pada tahun 1315 Hijriah atau tahun 1898 Masehi. Selama di Mukah, Sarawak, Haji Ali Junaidi menikah dengan seorang wanita keturunan Melayu dan melahirkan beberapa orang anak. Sampai sekarang, zuriat dan anak keturunan beliau masih ada di Mukah, Sarawak, Malaysia. Haji Ali Junaidi kembali ke Banjar. Beberapa waktu kemudian berangkat berdakwah lagi ke sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Berayu atau Kerajaan Berau. Haji Ali Junaidi berangkat menuju Kerajaan Berau diawali di wilayah utara Kalimantan. Sesampainya beliau di Berau, ternyata Kerajaan Berau sudah menjadi dua, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Haji Ali Junaidi memilih bertempat tinggal di seberang Kesultanan Gunung Tabur, masih di tepi Sungai Segah, yaitu di hilir Sungai Batumiang. Kemudian hari, wilayah itu dikenal juga dengan nama Kampung Banjar. Banyak orang suku Banjar yang tinggal di sana. Sekarang kawasan tersebut dikenal dengan Jalan Pulau Derawan. Dari tempat tinggal Haji Ali Junaidi berdakwah masih kelihatan dengan jelas lalu lalang dan kesibukan masyarakat di wilayah Keraton Gunung Tabur. Beliau membangun sebuah rumah besar dan tinggi karena daerah pasang surut. Waktu air pasang di bawah rumah Ali Junaidi calap atau tergenang air. Rumah yang dibangun besar untuk kepentingan murid belajar agama dan menjadi tempat menginap murid-murid beliau yang datang dari jauh. Haji Ali Junaidi mendapat izin dan restu dari Sultan Gunung Tabur. Banyak muridnya yang datang dan belajar dari berbagai penjuru dan kampung. Sekitar rumah beliau dibersihkan oleh murid-murid, ditanami sayur-mayur, singkong, ubi jalar, pisang, dan buah-buahan. Pada musim bulan besar, air pasang besar, halaman rumah, bawah rumah, samping, kiri, kanan, dan belakang rumah tergenang air. Begitulah air sungai surut. Semua kering kembali. Tanaman di sekeliling rumah Ustadz Haji Ali Junaidi tumbuh subur, hasilnya untuk dimakan bersama murid-murid yang belajar di rumah beliau. Ali Junaidi seorang tokoh dakwah atau penyebar agama, banyak murid, maka murid-murid memanggilnya ustadz atau guru. Kemudian hari lebih dikenal dengan pemberi tausiah, ceramah, khutbah, dan memberikan nasihat kerohanian dan keagamaan di keraton. Maka panggilan beliau selain ustadz, guru, juga dipanggil dengan panggilan kiai. Karena sudah pernah belajar di Mekah, beliau juga dipanggil dengan nama awal Syekh. Jadi nama lengkap adalah Syekh Haji Muhammad Ali Junaidi atau Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Junaidi.
Selama berada di Berau, Syekh Muhammad Ali Junaidi kawin atau menikah, melahirkan beberapa orang anak, antara lain Muhammad Asy'ari, Haji Muhammad Yusuf, Muhammad Ja'far, Husein, Mukhtar, dan Antung Barlian. Selain berdakwah cukup lama di Berau, Haji Ali Junaidi sempat berdakwah di Tenggarong, Kutai Kartanegara sekarang. Di Tenggarong kawin dengan Bayyah binti Ibrahim, melahirkan Abdul Manap dan Abdul Manan. Syekh Haji Muhammad Ali Junaidi juga pernah tinggal di Balitung, Banjarmasin. Di sana Haji Ali Junaidi menjadi mufti. Selama tinggal di Balitung, beliau sering pulang ke Martapura. Dalam pagar menemui kakaknya Hajah Antung Aisyah. Ketika beliau ada di Martapura, di rumah kakaknya banyak warga keluarga sanak handai tolan dan jiran yang datang untuk bertemu langsung dan berdiskusi masalah keagamaan. Syekh Haji Muhammad Ali Junaidi orangnya periang, juga melucu dan pintar bercerita pengalaman hidup di masa jaya-jaya beliau, masa-masa perjalanan beliau ke beberapa daerah di seluruh wilayah yang pernah dikunjungi. Selama di Berau, beliau jadi panutan, jadi pemimpin keagamaan, membangun masjid tidak jauh dari kediaman beliau. Semua kegiatan dilakukan dan dikerjakan beliau bersama murid-murid, mendapat restu dari Sultan ke Sultan Gunung Tabur. Setelah lama beliau berkiprah dalam berdakwah dan mendidik sanak keluarga dan murid-murid dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menggemarkan dalam beribadat, maka akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga beliau. Di samping karena sudah lemah dan lelah berdakwah, usia beliau tidak terbilang muda lagi. Usia beliau sudah lebih 70 tahun. Sehingga sejak awal Ramadan 1362 Hijriah, beliau jatuh sakit. Anak cucu, keluarga, dan murid-murid sangat cemas melihat keadaan beliau. Kesehatan beliau kian hari kian menurun. Pada hari Senin, siang tanggal 20 Ramadan 1362 Hijriah, beliau pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan anak, cucu, istri, keluarga, dan murid, memenuhi panggilan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau dimakamkan pada hari Selasa, tanggal 21 Ramadan 1362 Hijriah atau tahun 1941 Masehi. Dalam usia 71 tahun, dimakamkan di belakang rumah beliau sendiri di Kampung Banjar, Sungai Segah, yang sekarang dikenal dengan Jalan Pulau Derawan. Makam Syekh Haji Muhammad Ali Junaidi Al-Banjari berada di Jalan Pulau Derawan, Gang Kubah. Masuk sekitar 100 meter sebelah kiri. Di sana ada bangunan megah. Di pintu gerbang ditulis makam Syekh Haji Muhammad Ali Junaidi Al-Banjari. Dalam kubah atau bangunan bisa menampung 10-25 orang. Makam beliau terawat dengan baik. Perawatan dan pemeliharaan makam dilakukan oleh keluarga dan pencinta para ulama, kiai, orang alim, dan keturunan dalam pagar Martapura, Kalimantan Selatan. Makam tersebut dikenal juga dengan makam Kubah. Karena di makam beliau dibangun sebuah rumah untuk tempat ziarah, berdoa, membaca surat Yasin, dan lain-lain. Bangunan yang ada disebut pengunjung dengan Kubah. Makamnya disebut dengan makam Kubah. Makam Kubah dibangun oleh warga Bubuhan Banjar atas inisiatif Bubuhan Banjar, lalu mengumpulkan dana. Terkumpul dana, lalu dibangunlah seindah mungkin yang disebut kemudian dengan makam Kubah itu.
Tetapi ada juga yang menyebut dengan makam keramat Waliullah atau makam keramat Al-Banjari. Makam keramat karena seumur hidup beliau hanya berdakwah mengajarkan agama Islam kepada anak, cucu, istri, keluarga, dan ribuan murid yang tersebar di Sarawak, Balitung Banjar, Martapura, Kutai, dan Barau. Hampir separuh hidup Syekh Haji Muhammad Ali Junaidi Al-Banjari berada di kampung Banjar Batumiang, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Setiap acara haul dihadiri puluhan ribu orang. Puncak perayaan haul dilaksanakan di Masjid Raya Rayatul Ikhlas, Jalan Pulau Derawan atau Jalan Kartini, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. Itulah sekilas perjalanan hidup Ali Junaidi Al-Banjari yang dikenal dengan Syekh Kiai Ali Junaidi Al-Banjari atau Makam Kubah Ali Junaidi Al-Banjari. Oke, terima kasih. Bagi yang ingin berkunjung ke tempat ini, silahkan. Di sini ada juru kunci yang untuk menyampaikan silsilah atau sejarahnya supaya lebih mudah. Kemudian silahkan datang ke Kabupaten Berau di Kota Tanjung Redep, Jalan Pulau Derawan, langsung menuju ke Gang Makam Kubah Ali Junaidi Al-Banjari. Tidak jauh dari situ ketemulah sudah dengan makam kubah yang populer di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.